Tuh Gusti, Pak RT, asli deh ini serius kulo nanya. Itu jam di masjid apa nggak kecepetan ya jalannya pas sahur tadi subuh? Perasaan baru merem semenit udah dengar adzan subuh. Tapi sekarang, pas lagi lapar-laparnya begini, kok jamnya kayak siput kena stroke ya Pak? Lambat bener. Saya tadi coba meram, niatnya biar pas melek udah adzan maghrib. Pas saya melek, lah jarum panjangnya cuma geser 2 mili Pak. 2 mili! Ini mah bukan puasa lagi namanya, tapi penyiksaan psikologis buat pemuda beriman kayak saya. Makanya Cop, lu jadi orang jangan kebanyakan halu. Orang tuh kalau puasa ya ibadah, tadarus kayak di masjid. Atau kalau kagak sanggup ya tidur beneran di dalam rumah. Lu malah nongkrongin aspal di pos ronda. Makin lu liatin itu jalanan, makin berasa lama itu waktu jalan. Lagian lu sih sahur pakai apaan tadi pagi? Muka lu udah kagak ada bentuknya gitu. Letoy bener kayak kerupuk kecemplung sayur asem. Kagak ada gairah hidupnya pisan. Ya gimana nggak letoy Pak? Tadi sahur saya mau masak, gas habis. Mau keluar nyari warung malasnya minta ampun. Akhirnya saya cuma makan mie instan mentah yang saya remek-remek di plastik, terus saya taburin bumbunya doang. Sekarang, masalahnya, itu mie kayak akit tawuran di dalam perut saya Pak. Pada nanyain mana kuahnya, mana air teh manisnya. Tenggorokan saya udah gersang banget Pak. Udah kayak aspal Pantura yang lagi diperbaiki pas musim mudik. Seret bener. Sate, 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 sate bakar, bumbu kacang. Waduh, Pak RT, lagi asik main catur ya. Lah, ini Mas Ucop kenapa tergeletak begini? Kok pucat banget mukanya? Apa belum buka ya Pak? Padahal aromanya sate saya ini sudah sampai ke ujung desa Mas Ucop. Masa nggak kecium? Belum lah Mat, masih ada 2 jam lebih ini. Tapi ini anak satu udah pengen kibar bendera putih kayaknya. Lu lihat aja noh, matanya udah tinggal putihnya doang. Udah kayak ikan mas koki kurang oksigen. Waduh, jangan menyerah dong Mas Ucop. Harus kuat, ini kan latihan sabar. Nih Mas, coba hirup dikit. Saya lagi tes aroma baru ini. Lemak kambing muda campur bumbu kacang rahasia racikan bapak saya di Madura. Katanya sih, kalau orang puasa nyium asap ini, pahalanya nambah 2 kali lipat. Karena kuat nahan godaan. Tapi ya itu, liurnya yang gak nahan. Coba Mas Ucop hirup dalam-dalam. Seger kan? Gurihnya nembus paru-paru loh ini. Mat, astagfirullah, Masya Allah. Kamu jahat banget jadi orang. Itu asap kamu arahin ke hidung saya semua. Sengaja banget kamu kipas-kipas ke sini. Bau gurih lemaknya nyampe ke ubun-ubun saya, Mat. Kamu sengaja kan berhenti di sini cuma mau lihat iman saya rontok satu-satu. Kamu mau lihat saya hilaf terus nyaplok gerobak kamu, Mat. Bener Mat, wangi bener ya bau bakarannya. Gurih-gurih gimana gitu kayak ada manis-manis kecapnya. Coba dah kamu merem terus bayangin itu daging sate yang masih panas. Pas digigit jusnya keluar muncrat di lidah. Terus bumbu kacangnya yang kental ngeresep sampai ke tulang-tulang. Terus pas lagi ngunyah, lu minumnya es teh manis yang es batunya masih bongkahan gede. Gelasnya keringetan dingin. Glek, seger bener kayaknya ya. Pak RT, istighfar Pak RT. Astagfirullah. Bapak RT macam apa? Provokasi warga sendiri buat batal. Bapak bukannya ngasih kultum, malah ngasih simulasi mukbang. Mat, jalan Mat. Sebelum saya beneran khilaf, terus saya jilat itu panggangan sampeyan yang hitam. Pergi sampeyan berdua dari pandangan saya. Sabar Mas Kop. Ini namanya ujian kenaikan kelas. Tapi emang bener sih kata Pak RT tadi. Es teh manis jam segini tuh. Tenggorokan langsung kayak disiram air surga. Ya udah deh, saya ndak ngoda lagi. Jembatan tua sana rame ya katanya. Katanya banyak orang mau ngabuburit. Siapa tahu orang pada mau pesan sate buat buka. Aduh, Pak RT. Ini perut saya ndak bisa diajak kompromi. Rasanya mie mentah yang saya makan tadi sahur lagi demo masak di dalam perut. Pak, apa ndak bisa itu beduk masjid dimajuin dikit gitu jamnya? Cuma 1 jam aja Pak, demi keselamatan warga Bapak yang paling ganteng ini. Kagak bisa Cop. Lu kata itu beduk masjid, remote TV apa bisa lu atur-atur semau jidat lu. Lu kalau lapar ya sabar. Itu namanya ujian.
Gue aja yang udah tua begini anteng-anteng aja dari tadi. Lagian lu tongkrongan tiap hari di pos ronda. Kerjaan kagak ada, tapi lapar paling kenceng. Istighfar Cop, ingat, pahala lu lagi dihitung nih sama malaikat. Jangan lu rusak gara-gara urusan perut doang. Bapak enak ngomongnya. Bapak kan cuma ngeraut bambu. Saya ini mikir, Pak. Mikir gimana caranya biar air liur saya ndak keluar terus lihat gerobaknya Somat. Somat juga itu kipas-kipasnya kenceng bener. Sengaja banget itu asap diarahkan ke hidung saya. Mat, Bu ya kalau jualan sate itu asapnya dikasih filter kek. Biar nggak wangi-wangi amat. Wah, Mas Ucop ini aneh-aneh saja sampean. Namanya sate ya harus wangi, Mas. Kalau bau kemenyan itu namanya sesajen, bukan sate Madura. Ini sate asli, dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke hati. Sabar, Mas, sebentar lagi, sabar. Tukang sate saja yang panas-panasan depan arang kuat. Masa Mas Ucop yang cuma rebahan kalah? Assalamualaikum Pak RT, Pak Somat, Bang Ucop. Wih, parah sih. Rame bener ini tongkrongan sore-sore. Lagi pada sidang pleno nunggu beduk ya. Pak Somat, pesanan sate ayamnya Bu Rahmi yang aplikasi udah ready belum, Pak? Duh, panasnya hari ini bener-bener gak ngotak deh, swear Pak. Saya tadi di jalan udah berasa kayak lagi di air fryer saking panasnya. Mana debu di jalanan tebelnya udah kayak bedak tabur pengantin, tebel bener. Berasa mau buka puasa pakai debu saya tadi, Pak. Waalaikumsalam. Nina, baru balik magang lu, Nin? Waduh, jam segini masih narik ojol aja lu. Bapak lihat-lihat lu makin rajin bener. PP kampus ke kota tiap hari, terus masih sempet narik. Emang kagak ada capeknya itu kaki. Gimana urusan magang lu di sana? Dosen pembimbing lapangan lu nggak bikin lu darah tinggi kan? Biasanya kan anak magang cuma disuruh bikin kopi doang. Waduh Pak RT, jangan ditanya di soal itu. Kopi sih syukur ya Pak. Tapi DPL saya itu loh, astaga. Tipe-tipe yang perfeksionisnya level dewa banget. Saya udah begadang bikin laporan sampai mata saya udah kayak panda kurang tidur begini. Pas dikumpulin malah dibalikin dong. Katanya apa coba? Fontnya kurang estetik. Terus marginnya kurang ke kanan dikit. Saya batin. Ibu sayang, ini laporan magang apa mau bikin majalah Forbes sih? Ngakak bener dah. Padahal kan yang penting isinya ya Pak. Mana di tempat magang tadi saya disuruh fotokopi berkas numpuk banget. Gila, udah berasa kayak admin percetakan saya di sana. Mana mesinnya hobi macet mulu. Kan makin lapar ya saya jadinya. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja. Namanya juga perjuangan mahasiswa. Kalau nggak begini, uang semesteran bulan depan bisa nangis darah saya nyarinya. Belum bensinnya Pak. Duh, harganya naik mulu. Dompet saya udah kayak butuh nafas buatan ini. Sabar, Nin. Ndak tega saya lihat anak muda rajin begini. Udah pinter, mau kerja kasar juga. Ini satenya Bu Lara sudah siap. Udah saya bungkus rapet banget pakai kertas coklat. Terus saya lapisin plastik lagi biar panasnya awet sampai tujuan. Sampean PP tiap hari motoran 50 kilo lebih. Ndak capek apa, Nin? Mana sekarang puasa, perjalanan jauh begitu godaannya berat, beh. Apalagi kalau lewat daerah pasar takjil. Bau gorengan itu loh, Nin. Suka bikin iman bergetar. Capek sih sebenarnya, udah lewat batas Pak Somat. Udah sampai di tahap linu-linu ini badan. Tadi aja pas di lampu merah dekat pasar, saya hampir merem saking nontuknya kena angin sepoi-sepoi. Mana pas saya melek, di depan motor saya ada orang bawa es campur, ditaruh di gantungan motornya. Itu plastiknya keringetan dingin, es motunya kelihatan bening-bening manggil nama saya. Beuh, rasanya iman saya langsung diuji di tempat itu juga Pak. Rasanya pengen saya begal itu es campurnya, terus saya lari. Tapi ya saya ingat cicilan motor belum lunas sama laporan magang yang masih direvisi, langsung lag lagi mata saya. Kerja keras demi masa depan Pak, biar gak cuma jadi beban keluarga terus. Diem sampean, Nin. Jangan cerita soal es campur. Sampean ndak tahu penderitaan saya yang dari tadi cuma liatin aspal.
bau sate di tas delivery sampean itu sekarang malah makin horor, Nin. Baunya lebih serem daripada film Pengabdi Setan buat saya jam segini. Sampean, sebagai mahasiswa yang pinter dan berpendidikan tinggi, ada tips ilmiah nggak biar perut saya nggak bunyi kerucuk-kerucuk yang bikin malu ini? Tipsnya cuma satu Pak Ucop. Berhenti liatin gerobaknya Pak Somad sama berhenti ngeluh. Pak Ucop ini terlalu banyak mikir lapar, makanya makin lapar. Mending Bapak bantuin Pak RT tuh ngeraut bambu atau bersih-bersih pos kek, biar otaknya keganti kegiatannya. Kalau Bapak cuma rebahan sambil nungguin detik demi detik, yang ada malah halusinasi. Tadi aja saya hampir halusinasi lihat aspal jalanan yang hitam panas itu mirip banget kayak coklat lumer gara-gara lapar banget. Ya udah Pak RT, Pak Somad, saya cabut dulu ya. Kasian Bu Laras nungguin sate ini buat buka. Sekalian saya mau mampir ke rumah teman kampus bentar, mau pinjem buku referensi buat laporan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hati-hati lu nih di jalan. Jangan ngebut-ngebut ngejar setoran. Jam segini orang pada bawa motornya udah kayak kesurupan semua. Pada buru-buru pengen buka di rumah. Ingat, keselamatan nomor 1, martabak nomor 2. Allahu Akbar. Buka, buka. Akhirnya penantian panjang saya berakhir Pak RT. Mas Somad, sate 10 tusuk. Endang, jangan pakai lama. Bumbunya banyakin. Sabar Cop, doa dulu. Lu mah urusan makanan cepet bener. Alhamdulillah, sate Bu Rahmi kelar. Tinggal narik 1-2 lagi, terus balik kosan. Mandi, kelarin revisi. Buset, ini bensin kenapa kedip-kedip pas banget di sini sih? Itu jembatan dari zaman Belanda sampai sekarang kok nggak roboh-roboh ya? Padahal kayunya udah kropos gitu. Ih, lihat beringinnya aja udah bikin berinding. Kayak ada yang ngeliatin tapi nggak ada orangnya. Pulang ah, sambil nanti beli takjil di pinggir jalan buat buka. Empat, 3, 3. Font Times New Roman, font size 12. Ya Allah, ini DPL gue mau baca laporan apa mau baca prasasti? Capek benar Gusti. Kenapa ya? Buat laporan aja susah bener. Iya kalau langsung di AC. Ini udah yang kelima kali nyerahin ke DPL. Mana ditolak terus. Besok harus bayar UKT. Kalau laporan ini gak kelar, magang gak dapet nilai. Beasiswa angus, matilah gue. Mana tabungan sisa buat beli cilok doang. Buset, gue lupa matiin aplikasi. Waduh, mana udah malam bener. Pesan apaan sih nih orang jam segini belum pada tidur? Astaga, siapa sih jam 2 pagi pesan apa? Demi UKT Nin, setan mah lewat, tagihan kuliah lebih serem. Bismillah, gas lah. Neng, seriusan mau diantar ke jembatan tua itu? Iya Bu,
titiknya pas di situ. Kenapa emang, Bu? Orangnya iseng ya? Bukannya nakut-nakutin ya, Neng. Seminggu lalu ada ojol lain juga yang nganter pesanan ke sana jam-jam segini. Paginya malah ditemuin warga pingsan di bawah pohon beringin. Motornya masih nyala, tapi orangnya kayak orang linglung gitu. Katanya sih dia sempat ketemu teman seprofesi di sana. Teman seprofesi? Maksudnya sesama ojol, Bu? Iya bener, tapi masalahnya Neng, ojol itu udah meninggal tahun lalu. Itu loh Mas Slamet yang kecelakaan pas mau buka puasa. Katanya sih dia belum tenang gara-gara belum sempat nganter pesanan terakhir buat istrinya yang lagi hamil. Ah, Ibu, zaman sekarang masa masih ada gitu-gituan? Palingan ojolnya cuma kecapean, terus halusinasi. Saya mah yang penting tip gocapnya cair, Bu. Buat bayar kuliah nih, pening kepala saya. Neng, yang bikin merinding tuh bukan soal pingsannya, tapi soal Mas Slamet itu. Katanya mukanya pucet banget, tapi suaranya mah biasa aja. Ngomongnya sopan, sempet nanya kabar sama nanya orderan hari itu rame apa enggak. Yang aneh banget nih, pas warga nemuin dia, di sampingnya ada 1 bungkus nasi padang udah kebuka. Lauknya berantakan kayak abis dimakan gitu. Emangnya itu pesanan siapa, Bu? Waduh, si ibu lupa ya Neng. Udah seminggu yang lalu sih kejadiannya. Udah ketumpuk sama gosip-gosip ibu komplek yang lain. Bu, emang Mas Slamet meninggalnya gimana sih, Bu? Emang dia lagi kecapean banget pas itu. Pas bulan puasa, siangnya panas pol, sorenya hujan deres. Dia tetap narik sampai maghrib. Pas mau buka, malah dapat orderan terakhir. Kata saksi sih, motornya ngebut padahal jalanan licin. Kayaknya nggak fokus gara-gara lapar mau buka kali ya. Sebelum nabrak, ada yang lihat dia kayak noleh ke samping terus. Padahal di sampingnya tuh gelap banget, cuma ada jurang sungai. Terus dia nabrak? Iya, motornya nggak nabrak kendaraan lain kok. Nggak ada lawan arah, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aja dia belok tajam ke arah pembatas jembatan. Pembatasnya sampai jebol, terus motornya nyemplung ke sungai. Pas banget airnya lagi deres gara-gara hujan sore itu. Langsung meninggal? Motornya ketemu duluan, tapi orangnya baru ketemu besok paginya. Nyangkut di akar beringin bawah jembatan itu. Nah, yang bikin orang kampung heboh tuh helmnya masih utuh. Badannya juga nggak banyak luka luar. Tapi mukanya itu loh. Kenapa mukanya, Bu? Ekspresinya kayak orang kaget banget. Matanya melotot, mulutnya mangap kayak lagi manggil orang. Dan HP-nya masih nyala pas ditemuin. Di layar terakhirnya, Apa, Bu? nih nasinya udah beres ya. Ya, Ibu, selalu dipotong kalau lagi seru-serunya. Hati-hati ya Neng, kalau ada yang manggil jangan nengok-nengok. Kalau ada yang minta temenin makan, mending langsung cabut aja. Bu, kalau misalnya diajak ngobrol, gimana? Jangan dijawab ya. Orang yang masih hidup tuh napasnya kelihatan. Kalau yang enggak, cuma bayangannya doang yang gerak. Neng, buruan ya, keburu sahur nih. Sumpah ya, gaje banget. Siapa sih yang pesen nasi padang di tengah jembatan jam segini? Mana nggak ada rumah satupun. Jangan-jangan ini bocil-bocil komplek mau bikin konten prank ojol ya? Awas aja kalau beneran. Gue laporin akunnya biar disuspend. Kak, saya sudah di titik ya. Di sini nggak ada orang. Kakak di mana? Jangan bercanda ya kak, saya lagi dikejar deadline laporan nih. Langsung dirit. Berarti dia lagi megang HP kan? Tapi kok nggak ada suara? Nggak ada cahaya HP di sekitar sini. Mana sih? Apa dia sembunyi di balik pohon? Singkat amat. Taruh saja.
Emang gue kurir paket apa? Biasanya kan makasih ya mbak atau apa gitu. Ini mah fix kalau bukan orang sombong. Atau jangan-jangan begal. Aduh, jangan begal ya Allah. Motor belum lunas. Oke, taruh di bawah pohon, foto, terus kabur. Gak usah nengok-nengok, anggap aja ini tantangan mental. UKT Nin, UKT. Ini ya kak paketnya. Maaf ya kak kalau kelamaan, tadi lagi ngerjain laporan. Itu apa? Tadi perasaan gak ada. Cuma halusinasi. Pocong! Loh, kok nggak ada ya? Tadi jelas-jelas aku pesen nasi padang 1 bungkus, rendang double lagi. Kurirnya juga udah sampai sini harusnya. Aku bahkan udah nunggu dari tadi sampai dingin begini. Biasanya kalau orang naruh sesajen aja di sini langsung kelihatan kan? Ini nasi padangku malah nggak ada sama sekali sih. Aduh, jangan-jangan dimakan kucing lagi. Ini kucing kampung sini emang nggak punya sopan santun. Masa pesanan pocong dimakan? Selamat. Kamu ngapain loncat-loncat sendiri kayak pocong kesurupan? Sur, pas banget ketemu kamu. Kamu lihat nasi padangku nggak? Nasi padang? Lah, emang kamu pesen lagi? Bukannya kemarin kamu makan 3 bungkus? Itu kan kemarin. Pocong juga bisa lapar tahu. Apalagi kalau malam dingin gini. Perutku bunyi terus dari tadi. Perut bunyi? Lah, kamu kan udah mati, Matt. Ya iyalah. Tapi rasa lapar itu kenangan, Sur. Kenangan paling indah waktu masih hidup, nasi padang. Aduh, dasar pocong aneh. Serius ini, tadi aku pesen lewat aplikasi. Terus kurirnya aku suruh taruh di bawah pohon ini. Emang jam berapa pesennya? Paling-paling kamu aja yang lupa kali. Barusan banget, pakai banget. Jam 2 lewat sedikit. Aku bilang, Mbak taruh aja di bawah pohon, nanti saya ambil. Oh, kurir cewek ya? Iya betul, kamu lihat dia. Tadi sih ada. Naik motor berhenti di jembatan. Kelihatannya takut-takut gitu. Nah, itu dia. Terus nasi padangnya mana? Ya, gimana ya? Apaan? Jangan lo bilang kamu yang makan. Bukan. Cuma berhubung aku curiga dia mau macem-macem di daerah sini, Terus? ya aku takutin dikit lah. Kamu takutin? Iya, aku muncul dari belakang pohon, terus lompat-lompat. Lah, terus? Ya dia langsung jerit, terus kabur naik motor kenceng banget. Kenapa diem, Matt? Nasi padangku jadi ikut kabur juga dong. Ya aku kira itu bukan buat kamu. Ya jelas buat aku lah. Siapa lagi yang pesen nasi padang jam 2 pagi di jembatan angker? Ya mungkin manusia lagi galau. Manusia galau juga nggak makan di jembatan berhantu. Ya salah kamu juga sih. Pesan makanan kok alamatnya di bawah pohon jembatan tua. Pohon kan banyak di sini, Matt. Lah aku kan nggak punya rumah lagi. Aduh, mana aku udah kebayang rendangnya. Kuahnya, dagingnya, sambelnya. Matt. Apaan? Kalau kamu lapar, Iya, besok pesan lagi aja. iya juga ya. Tapi Apalagi? jangan kirim ke jembatan ini lagi. Kasihan kurirnya. Ya terus kirim kemana? Kuburan aja. Alamatnya lebih jelas. Bener juga. Tunggu. Tapi kuburan kan rumahmu, Sur. Siapa tahu aku juga kebagian rendang. Doh, dasar sontoloyo.
Loh Nina, lari-lari gitu kenapa? Dikejar anjing apa gimana? Bukan, Pak. Tadi saya ngantar pesanan ke jembatan tua itu. Jembatan tua iki loh. Lah itu kan tempat yang kemarin aku bilang angker itu toh, Nduk. Iya, Bu. Tadi saya udah sampai sana. Tapi tiba-tiba ada pocong muncul dari belakang pohon. Loncat-loncat gitu, Pak. Alah, paling juga orang iseng pakai kain putih doang. Bukan, Pak. Ini beneran pocong. Matanya hitam, suaranya juga aneh. Loh, Pak RT, jangan-jangan itu Slamet lagi. Selamat siapa dah? Itu loh, Pak. Ojek yang mati kecelakaan setahun lalu di jembatan itu. Ah, lu ini Dar. Orang mati kok masih sempet nakutin kurir. Woi, Waduh, Cop. Lo ini kalau datang kagak pernah ada remnya apa? lo kok podo kaget toh? Aku cuma mau numpang ngopi wae. Bang, jangan ngagetin gitu dong. Jantung saya hampir copot ini. Loh, emang kenapa? Mukamu pucet gitu, kayak habis lihat mantan nikah aja. Ini loh, Job. Nina tadi habis ngantar pesanan ke jembatan tua. Walah, jembatan yang katanya ada pocong itu toh. Iya, tadi beneran ada pocong. Hah, paling juga wong kampung sebelah iseng. Biasanya kalau malam mereka suka cosplay. Cosplay pocong, ya siapa tahu lagi tren saiki. Emangnya pesenannya apaan? Masih di motor, Pak. Tadi saya bawa lagi karena takut. Wah, nasi padang tengah malam, mantep iki. Cop, jangan macem-macem Dar. Itu pesenan orang. Alamatnya aneh amat. Biasanya kalau lapar kan orang datang ke warung, bukan malah pesen ke jembatan angker. Iya juga yuk. Ini, Pak, tadi saya belum sempat kasih. Ya siapa tahu yang pesen udah kabur juga. Coba buka dulu lah, siapa tahu yang pesen cuma iseng. Pak, ini Astaga. Lah nasinya mana sekarang? tadi nasi padang beneran, Pak. Ada rendangnya juga. Bentar. Kenapa, Cop? Kalau dipikir-pikir, ini bukan nasi padang sih. Ya iyalah. Iki mah menu spesial alam gaib. Paket hemat, tanah, cacing, sama kuah lumpur. Cop, ini bukan waktunya bercanda. Loh aku serius pak. Kalau yang pesen pocong ya wajar toh makanannya begitu. Logikanya gini, wong hidup makan nasi padang, wong mati yo makannya ya tanah. Berarti tadi yang pesen bukan manusia ya, Pak? Kalau aku sih lebih khawatir satu hal. Apa lagi dah? Kalau yang pesen belum makan, jangan-jangan nanti dia nyari kurirnya lagi. Ih, jangan ngomong gitu, Job. Merinding aku. Ramadan teh bukan cuman soal nahan lapar sama haus, Lur. Ramadan teh waktuna kita jujur sama diri sendiri. Sudah seberapa jauh kita dari jalan yang bener. Kalau biasana kita males, suka ngahina, suka nunda sholat, sekarang waktuna kita balik. Pelan-pelan, tapi yang serius. Cop, lu ngapain merem di mari? Ini masjid bukan kasur lu. Hei, iyo pak, iyo. Saya dengerin kok pak, dengerin. Tadi yang soal Ramadan itu saya dapet pak. Jujur sama diri sendiri, saya nyimak serius pak, beneran. Nyimak apanya? Dengkurnya kedengeran sampai saf depan, tau nggak? Enggak pak, itu nafas saya aja pak. Saya emang nafasnya keras, soalnya hidung saya rada mampet. Bukan ngorok pak, beda itu, beda. Ngorok itu nadanya panjang, punya saya pendek-pendek. Itu namanya nafas dinamis pak, bukan... Ucop. Astagfirullah. Yo pak, yo dengerin, saya dengerin.
Ya beginilah hidup. Ceramah ngantuk, tapi cilok tetap masuk. Sambelnya mantep banget malam ini. Pas banget pedesnya. Kehidupan sempurna sebetulnya. Perut kenyang, langit bersih, angin sepoi-sepoi. Ini namanya bahagia yang sejati. Kok sepi banget yo? Biasanya kalau malam-malam begini ada suara jangkrik, kodok, ibu-ibu ngerumpi. Ini kok mendadak mati semua suaranya. Jangan nengok. Apapun yang terjadi di belakang, jangan nengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi hambamu. Ya Allah, pocong, tolong, ada pocong ya Allah, tolong. Woi, kenapa teriak tiba-tiba? Hei, tenang dulu ya. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kok, beneran deh. Aku dari tadi jalan di belakang kamu karena searah, itu doang. Aku juga mau pulang, nggak ada niat ganggu siapapun malam ini. Pulang kemana? Ngomong yang bener, jangan nakut-nakutin saya lagi. Saya ini orangnya nggak kuat kaget, jantung saya lemah. Kalau saya pingsan di sini nggak ada yang tahu, Mas. Pulang ke jembatan lah, aku tinggal di sana. Dan aku serius nggak ada niat ganggu. Kalau aku mau ngakutin kamu, aku udah lakuin dari tadi. Nggak perlu nunggu kamu nabrak tembok sendiri. Namaku Slamet, bukan Mas. Masuk akal sih, tapi tetap aja nakutin Slamet. Astaga, ada lagi satu, ya Allah tolong. Cup, itu temenku. Namanya Suryo. Dia penunggu pohon ini. Dari tadi emang nongkrong di atas itu. Tenang aja. Sampean yang nakutin Nina minggu kemarin yo. Nina mahasiswa rambut panjang yang ngekos di Pujamila, bawa kantong kresek nganter nasi ke jembatan. Itu sampean kan? Suryo, Nina lari dari jembatan sampai rumahnya nggak napas. Warga ngira ada kebakaran. Pak RT sampai step. Ada ibu-ibu yang pingsan kena serempet Nina waktu dia lari. Itu semua gara-gara sampean turun dari pohon dadaan yo. Aku udah batuk duluan biar dia waspada. Suryo, orang normal kalau dengar batuk pocong di malam sepi itu bukannya waspada. Itu malah makin kabur. Itu bukan sistem peringatan, itu teror. Dan kemarin ada kurir GoFood motornya ketinggalan di depan gang gara-gara kabur duluan. Itu juga sampean kan? Itu aku. Saya tahu itu sampean, Suryo. Berisik ya temanmu. Baik kok sebenarnya. Suryo, aku mau nanya satu hal yang udah aku simpan dari kemarin. Nasi padangku, bungkus plastik putih, ada rendang sama sayur singkong. Masih anget waktu itu. Suryo, kenapa kamu jadiin tanah? Aku nungguin itu dari asar loh, Suryo. Matt, dengerin aku. Kamu tiap hari duduk di batu itu, nungguin makanan, nyium-nyium bau rendang dari warung sebelah, ngeliatin orang lewat sambil ngitung lauknya. Itu nggak sehat buat kamu. Kamu udah mati, harusnya kamu ikhlas. Suryo, aku mau jujur. Ikhlas mati, aku ikhlas. Ikhlas nggak bisa jalan normal, aku ikhlas juga. Ikhlas nggak dikejar-kejar orang tiap malam, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku ikhlas juga. Tapi masa aku harus ikhlas nggak bisa makan rendang? Rendang itu beda, Suryo. Itu bukan soal lapar, itu soal prinsip. Ya Allah, saya lagi duduk malam-malam di gang sepi bareng pocong dua, yang satu debat soal ikhlas, yang satunya soal hak asasi rendang. Ini hidup apa film, Gusti? Cup, kamu diem dulu ya. Gini aja, besok sore buka puasa di pos ronda biasanya rame. Ibu-ibu kebetulan masak banyak. Kalian datang aja duduk bareng warga, nggak usah nakut-nakutin siapa-siapa. Pura-pura normal aja semampunya. Saya yang handle kalau ada yang panik. Emang boleh, Cup? Warga nggak kabur semua? Saya yang ngurus itu aman. Yang penting kalian masuk pelan-pelan dari arah gang. Jangan tiba-tiba loncat dari atas pohon, jangan muncul dari balik tembok, jangan batuk-batuk buat peringatan. Dan yang paling penting, jangan nakutin kurir GoFood lagi. Aku udah batuk dulu. Suryo, please, deal apa enggak? Deal. Cop, ini piring buat siapa sih? Dari tadi kosong mulu ditaruh di sini. Orang lain pada nanya-nanya tuh. Temen saya, Pak. Bentar lagi datang. Rumahnya deket jembatan. Dekat jembatan? Yang mana? Nggak ada rumah baru di sana deh. Saya udah kenal satu-satu warga sini.
Mereka agak pendiam, Mbak. Jarang keluar siang-siang gitu sih. Ya Allah, pocong! Lari semua, pocong dua-duanya! Tenang, tenang. Itu teman saya. Selamat, Suryo. Diem di situ dulu, jangan maju. Cop, itu pocong beneran. Iya, Pak. Pocong beneran. Tapi mereka baik, Pak. Saya udah ngobrol sama mereka semalaman. Nggak ada yang perlu ditakutin. Namanya Slamet sama Suryo, penunggu jembatan yang udah lama sepi itu. Mereka cuma mau duduk bareng, buka puasa bareng kita gitu toh. Pocong? Mau buka puasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu bisa ngomong beneran. Bukan saya yang gila kan? Ini pocong beneran ngomong. Bisa ngomong, Pak. Dari tadi juga udah bisa. Cuma nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Karena nggak ada yang nyangka pocong bisa ngomong. Cop, tambahin piring 2 lagi cepetan. Pak Sur, yang kemarin nakutin saya kan di jembatan, waktu saya nganter nasi buat Slamet. Saya inget banget. Saya lagi naruh bungkusannya pelan-pelan di atas batu, terus tiba-tiba ada pocong turun dari pohon tepat di depan muka saya. Saya lari dari jembatan sampai rumah nggak napas beneran. Saya sampai pegang tembok dulu sebelum bisa masuk pintu. Iya, itu saya. Saya nggak tahu itu. Saya lihat orang asing datang malam-malam ke jembatan saya, naruh sesuatu, diem-diem. Saya nggak bisa langsung percaya begitu aja. Kenapa? Saya cuma nganter nasi, nggak ada niat apa-apa. Manusia yang datang ke tempat saya sebelum kamu, mereka nggak semua bawa nasi, Nina. Ada yang bawa cat, terus nulis-nulis di tiang jembatan. Ada yang buang sampah di bawah sana tiap malam, numpuk. Ada yang datang rame-rame mau robohkan pohon di pinggirnya karena katanya ganggu pemandangan. Mereka nggak takut sama saya, mereka malah nertawain saya. Dan waktu saya coba bikin mereka pergi, mereka balik lagi, bawa orang lebih banyak. Jadi waktu saya lihat kamu, saya nggak tahu kamu siapa. Saya nggak tahu kamu mau ngapain. Yang saya tahu, kadang manusia jauh lebih menakutkan dari saya. Saya bisa nakutin orang dan mereka lari. Tapi manusia, kalau mereka udah mau ngerusak sesuatu, diusir pun mereka balik lagi. Saya cuma mau jaga tempat itu. Takut sama niat kamu. Waktu itu saya belum tahu bedanya. Jadi, kamu nakutin saya karena takut sama saya? Saya ngerti, tapi kamu bisa lihat kan? Sekarang saya nggak bawa cat, nggak bawa kapak loh. Iya, tapi ya gitu. Kadang ada rasa was-was aja kalau manusia datang. Karena memang tempat itu kan sepi. Taunya kalau mau anterin nasi. Saya nggak bisa ngomong dari atas pohon. Suaranya nggak kedengeran. Ya udah, saya maafin. Tapi lain kali kalau ada orang dateng dan kamu nggak tahu niatnya, tanya dulu dong Pak Sur. Jangan langsung turun dari pohon di depan muka orang. Mohon, kalau gitu mah, mulai sekarang setiap buka puasa di sini kalian boleh datang. Pos ronda ini teh tempat semua orang, mau yang hidup ataupun yang enggak.